Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Satria, NPM 2359201114 kelas 6C. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi mengenai kebijakan dan mekanisme magang. Baik, kebijakan dan mekanisme magang yaitu merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses pendidikan, khususnya bagi mahasiswa. Melalui kegiatan magang, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teori di dalam kelas, tetapi juga mendapatkan pengalaman secara langsung di dunia kerja. Dalam video ini saya akan membahas beberapa hal penting, yaitu pengertian dan tujuan magang. Kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan magang, mekanisme magang, hak dan kewajiban mahasiswa, serta proses penilaian dan laporan. Baik, pengertian dan tujuannya yaitu magang adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung pada suatu perusahaan, instansi, organisasi, atau tempat kerja yang sesuai dengan bidang studinya. Kegiatan magang juga menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan ke dalam situasi kerja yang sebenarnya. Tujuan utama magang adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional. Selain itu, magang juga bertujuan untuk membentuk mahasiswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Melalui magang, mahasiswa dapat belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan rekan kerja, menyelesaikan masalah, bekerja dalam tim, mengatur waktu, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dengan demikian, magang bukan hanya kegiatan untuk akademi, tapi juga menjadi sarana untuk pengembangan kemampuan dan pengalaman mahasiswa. Kebijakan magang yaitu dalam pelaksanaannya. Kegiatan magang harus mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun tempat mahasiswa melaksanakan magang. Kebijakan tersebut diperlukan agar kegiatan magang dapat berjalan secara terarah, tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun pihak tempat magang. Salah satu kebijakan yang biasanya diterapkan adalah mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademi dan administrasi sebelum mengikuti kegiatan magang. Mahasiswa juga harus menentukan tempat magang yang sesuai dengan bidang pendidikan atau kompetensi yang dimiliki. Selain itu, kegiatan magang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama menjalankan magang, mahasiswa harus menaati peraturan yang berlaku di tempat magang, misalnya mengikuti jam kerja, menjaga kedisiplinan, menggunakan pakaian yang sesuai, menjaga etika, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Mahasiswa juga harus menjaga nama baik pengguna tinggi selama berada di lingkungan tempat kerja. Hal penting lainnya adalah mahasiswa harus menjaga kerahasiaan data atau informasi perusahaan yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan magang. Mekanisme pelaksanaan magang yaitu adalah mekanisme pelaksanaan magang. Secara umum, pelaksanaan magang dimulai dari tahap persiapan.
Pada tahap ini, mahasiswa mencari informasi tentang mengenai tempat magang yang sesuai dengan bidang studinya. Sebelum menentukan tempat magang, mahasiswa biasanya perlu mengurus administrasi dan surat pengantar dari perguruan tinggi. Setelah mendapatkan persetujuan, mahasiswa dapat mengajukan permohonan magang kepada perusahaan atau instansi yang dituju. Apabila permohonan diterima, mahasiswa kemudian mengikuti kegiatan magang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada saat pelaksanaan, mahasiswa akan mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari pembimbing di tempat magang. Selain pembimbing dari perusahaan atau instansi, mahasiswa biasanya juga mendapatkan pembimbing dari perguruan tinggi. Pembimbing tersebut memiliki peran untuk memberikan arahan, memantau perkembangan mahasiswa, serta membantu apabila mahasiswa mengalami kendala selama melaksanakan magang. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa perlu mencatat aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan. Catatan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan dalam menyusun laporan magang. Setelah seluruh kegiatan magang selesai, mahasiswa biasanya diwajibkan membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Hak dan kewajiban mahasiswa. Dalam kegiatan magang, mahasiswa memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak mahasiswa adalah mendapatkan bimbingan dan arahan selama menjalankan kegiatan magang. Mahasiswa juga berhak mendapatkan kesempatan untuk mempelajari pekerjaan yang sesuai dengan bidang kompetisinya. Di sisi lain, mahasiswa memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dengan baik, mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga kedisiplinan, serta menjaga sikap dan etika selama berada di tempat magang. Mahasiswa juga harus menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pihak yang di lingkungan kerja. Selain itu, mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan yang tidak sesuai. Sikap profesional sangat penting dalam kegiatan magang karena mahasiswa membawa nama baik diri sendiri sekaligus nama baik perguruan tinggi. Penilaian dan laporan magang. Setelah magang selesai, mahasiswa biasanya harus menyusun laporan magang. Laporan tersebut berisi berbagai informasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan selama magang, seperti profil tempat magang, tugas dan pekerjaan yang dilakukan, pengalaman yang diperoleh, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dilakukan. Laporan magang juga menjadi salah satu bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban mahasiswa. Selain laporan, mahasiswa dapat memperoleh penilaian dari pembimbing di tempat magang maupun dari pembimbing akademi. Penilaian dapat mencakup beberapa aspek seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, kemampuan menyelesaikan tugas, komunikasi, sikap, dan keterampilan yang ditunjukkan selama kegiatan magang. Oleh karena itu, mahasiswa harus mengikuti seluruh proses magang dengan serius dan bertanggung jawab. Baik, kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa magang merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena memberikan kesempatan untuk menghubungkan teori yang diperoleh selama berkuliah dengan praktik di dunia kerja. Kebijakan magang dibuat untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara teratur, aman, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Sementara itu, mekanisme magang secara umum meliputi tahap persiapan, pengajuan tempat magang, pelaksanaan kegiatan, bimbingan, pencatatan aktivitas, menyusun laporan, dan penilaian. Melalui kegiatan magang, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
pengalaman, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan berkomunikasi dan berperjuangan. Demikian, magang dapat menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebelum benar-benar memasuki dunia. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.